Sudah datang semua ya? Sudah siap. Kita mulai pradaksina dulu. Jadi nanti membacakan kata puja pradaksina dengan secara terpimpin. Nanti Bante bacakan, lalu ikut bareng-bareng umat setelah itu baca kali dan juga artinya. Jadi Romo juga pegang satu biar Romo pimpin umat. Jadi kata per kata nanti ikutin. Kemudian nanti setelah selesai baru kita pradaksina putar searah jarum jam. Nanti boleh daripada Bante dulu lihat. Nanti umat ikuti. 3 kali. Lilin dupanya jangan dinyalakan dulu. Nanti setelah selesai putar 3 kali, ketika hormat kepada Buddha Rupang, kemudian lilin dupanya baru dinyalakan. Lilin dupanya nanti bisa taruh di ember yang stainless, sementara bunganya nanti di yang plastik. Mungkin nanti geser dikit saja. Terus ini bisa tidak terlalu dekat. Ya. Jadi setelah selesai, nanti siapa cuci kaki dulu, nanti balik. Nah, baru kita chanting. Kita chanting nanti dengan ceramah. Nah, siap ya? Ini siap Romo. Sambil nanti berdiri, dipegang bunganya. Nah, semuanya berdiri. Samanera berdiri. Randamayang upavagana makarang karumate. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baru ikuti ya. Ajayang maka punami sampata maganakatena punacando yutto yatha tathagato arahang samma sambuddho caturangike sawaka sannipate owadapati mokang udisi tadahi athate rasani sabe sangyewa inasawanang sabete ehi bhikkhukka sabepi te anamantitawa bhagavato santikang agata weluwane kalandakaniwape mahapunamiyang watamana kacayaya tasminca sannipate bhagawa
Bhagawa Wisuddhuposatthang Wisuddhuposatthang Akasi Ayang Amhakang Bhagavato Eko Yewa Sawakasannipato Caturangiko Ataterasani Bhikkhu Sattani Sabbe Sang Hinasawanang Mayandani Imang Magha Punami Nakata Samayang Takala Satisa. Kita bisikan dengan cara ehi bhikkhu upasampada. Tidak ada yang mengundang untuk datang berkumpul di kediaman dari Sang Bhagawa di Weluwana Arama pada siang hari di hari Magha Purnami. Kemudian Sang Bhagawa mengadakan Wisudhi Uposatha dengan menyampaikan Owada Patimokkha di tempat pertemuan tersebut, pertemuan para sawaka sangha yang memenuhi empat hal dari Sang Bhagawa kita ini hanya terjadi sekali saja. 1250 bhikkhu seluruhnya adalah seorang kinasawa. Sekarang ini kami semua datang berkumpul di hari Magha Purnami. Zaman ini meskipun telah lama berlalu sejak hari terjadinya Caturangga Sanipata tersebut datang untuk mengingat Sang Buddha dan 1250 bhikkhu tersebut dengan berbagai persembahan seperti lilin, dupa, bunga dan lain-lain. Di tempat penghormatan ini yang mana sebagai simbol dari Sang Bhagawa kepada yang mulia kami memohon para suciwan mohon untuk menerima persembahan yang kami persembahkan ini demi manfaat demi kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Karena semangat itu cara jarum jam. Pakai tangan anjali juga bisa, pegang dengan tangan sebelah kanan juga bisa. Selama putar juga pikirannya dipusatkan. Putu juga bisa, damo, tangko itu dengan ketenangan. Mau pisau Bhagawa dalam hati, sambil jaga ketenangan. Putaran pertama misalnya itu pisau Bhagawa, kalau putar mulai nanti ikutin para pandai.
Muter-muter kah? PSR.
tengah yang duluan ya, tengah dulu. Kalau yang duluan sudah di pinggir, yang terakhir ya panas. Nah, yang sudah selesai duluan juga punya waktu. Mau ke toilet dulu juga bisa ke toilet. Nanti cuci kaki juga bisa. Ito! Tolong aku. Gipang. Tolong aku, Gipang. Sama bantuin.
Wih. Kunciin kamar mandi nih. Hah? Oh, kunciin kamar mandi ya. Mas. Oh, lihat nih. Nah, sudah ada. Kenzo, kalau kamu diam kau kunciin kamar mandi. Kenzo. Ya, namaskara, namaskara. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Handandani mayantang bhagawantang wajaya abhigayetung pupabaganamakaran kewa buddhanusatina yan jakaro maseng namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
ทิมเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวะเจนะวะเทยังสตุสาสเนบุตังเมวันดมาเนนายังปุญญังปาสุตังอิทาสาเบปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตจะสะหันดามายังธรรมานุสตินายัญจะกโรมาเสวะทาโตภะคะวะตาธัมโมสันติภิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโมวินโยหิติอันดามายังธัมมาภิกิติงกโรมาเสสวากขาตตาดิกุณายโยกาวาเสนาเสโยโยมากาปะกะปะริยติวิโมคขเบโดธัมโมคุโลกัปปะตะนาตัทธะดาริดาริวันดามหังตัมมหารังวรดัมมะเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังดุติยานุสติทานังวันดามิตังสิเรนะหังธัมมัสสะหัสสมิดาโสวันธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมดุขาสกาตาจาวิดาตาจาหิตาสเมธัมมัสสะหังนิยาเดมิสาริรัญจิวิดัญจิตังวันดันโตหังจริสามิธัมมเสวะสุธรรมตังนาทิมเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวะเจนะวะเทยังสตุสาสเนธัมมังเมวันดมาเนนายังปุญญังปาสุตังอิทาสาเมปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตจะสะอันดามายังสังฆานุสตินายัญจะกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุญญุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติดังจัตตาริปุริสายุกานิอัตถาปุริสาปุกลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยภาหุเนโยดา
ขันธมายังสังฆามิกิติงกโรมาเสสัทธัมมะโตสุปฏิปัตติคุณาริยุตโตโยธาภิโทอริยปุกขะสีลาดิธรรมปะวะราสายกายจิตโตวันดามหังตัมมาริยานาคนังสุสุตังสังโฆโยสัมปปานินางสารนังเขมมุตตมังตาติยานุสติทานังวันดามิตังสิเรนะหังสังฆาสาสมิดาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสกาตาจาวิดาตาจาหิตาสเมสังฆาสานิยาเดมิสาริรันจิวิกัญจิตังวันดันโตหังจริสามิสังฆโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสาจวะเจนาวะเดยังสัตตุสาสเนสังฆังเมวันดมาเนนายังปุญญังปสุตังอิดาสัพเพปิอันตรายาเมมาหิสุงคัสสติจัสสะบุตทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิบุตทังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินาทิเมสรณังอัญญังบุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสาจวะเจนะโสทิเตโหตุสัพพดานาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสาจวะเจนะโสทิเตโหตุสัพพดานาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสาจวะเจนะโสทิเตโหตุสัพพดาบะหุงเวสรณังยันติปัปปะทานิวนานิจาอารามารุขเจตยานิมนุสาบยตาจิตตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณมากัมมาสัมปดุขาปมุจจติโยจะพุทธันจะธัมมัญจะสังฆัญจะสารนังกโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายปัสสติดุขังดุขาสมุปาดังดุขาสัจจะอติกมังอริยัญจะทังกิกังมา
ตังโฆสารนังเขมังเอตังสารณโมตตมังเอตังสารณมากัมมาสัพพดุขาปโมจติอาเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาปุญญาจะปุญญิยานังเอตัมมังกลมุตตมังปาติรูปเตสวาโสจาภูมิจักขตปุญญาตาอาทาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกลมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญญาวินัยโยจะสุสิกิโตสุปาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาปิตุอุปาทานังพุทธดาราสสังฆโหอานาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังดานันจะธรรมจริยาจายัตตากานันจะสังฆโหอานาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกลมุตตมังอารติวิรติปาปามาจาปานาจะสัญญโมอาปัมมาโตจะธัมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังการาโวจานิวาโตจาสันตุทิจักตัญญุตากาเลนะธัมมาสวานังเอตัมมังกลมุตตมังขันติจะโสจะสัตตาสัมมานานันจะดัสสนังกาเลนะธัมมาสกัจจาเอตัมมังกลมุตตมังกาโปจะพระมาจริยัญจาอริยสัจจานัสสนังนิบานาสติกิริยาจาเอตัมมังกลมุตตมังปุถทัสสะโลกดัมเมหิจิตตังยาสนกัมปติอาโสกังวิรยังเทมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกัตตวานาสัพพะธัมมาปราชิตาสัพพะตาโสติงกัจจันติทันเตสัมมังกลมุตตมันติการณียมัตตกุสเลนายันตังสันตังปะดังอภิสเมจาสาโกอุจุจาสุหุจุจาสุวัจโจจาสมุดุอนาติมานีสันตุสาโกจาสุบาโรจาอาปากิโจจาสัลลาหุกวุติสันติลริโยจานิปาโกจาอาปากาโปปุเลสุอนันตุกิโตนาจักุดังสมาจเรกินจีเยนาวิญโยปะเรอุปวัติยุงสุทิโนอาเทมิโนหนตุสัพพิสัตตาภวันตุสุขิตตาเยเกจิปานพุทธาติทัสสวะทวารวะอนาวเสสาดีกาวาเยมหันตาวามัจจิมาราสกาอนุกตุลาติทาวาเยจะอาดิทาเยจะดุเรวสันติอวิทุเรโกดาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตานาปโรปารังนิกุเบตานาติมาเนตากตาจินังกินชีปยาโรสานาปฏิกาสัญญานัญญามัญญาสาดุขามิเชยามาตายาธานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุราเคปิสาปพุเตสุมานาสัมภาวะเย
มานังอุนังอโดจติริยัญจาอาสัมบัทังอเวรังอสัพพทังติทัญจารามิสินโนวาสยโนวายวัตสวิกตมิโตเอตังสัตติงอริเทยามบรมเนตังวิหารังอิกามโหติทิญจาอนุปกัมมาสิลาวาดาสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยเกตังนาหิจตุกปะเสยังปุณาเรติhalaman 205 ada nih buku sama tidak itu dengan Wadah Patimokkha di Pato. Uditang bodena bhagavata janata pasata arahata sama sambuddhena Owandapati mokhanti gatahi Tanti paramanta potitika Nibbana paramang wadanti buddha Nahi babajito parupagati Samano hoti parang vihetayanto Sabba papassa akaranang kusala supasampada Sajita pariyodapanang etang buddhana sasanang Anupawado anupagato patimokheja samvaro Matan yuta japatasming patanca sayana sanang Adhicite ca ayogo etang buddhana sasananti. Halaman 28. Sang Arahanta Sama Sambuddha yang maha suci, yang maha tahu, yang maha bijaksana telah bersabda tentang Owada Patimokkha yang terdiri atas 3 syair sebagai berikut. Kesabaran merupakan pelaksanaan dhamma yang tertinggi. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah yang tertinggi. Jika seseorang yang telah menjadi bhikkhu masih menyakiti, merugikan orang lain, maka sesungguhnya dia bukan seorang samana. Janganlah berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri selaras patimokkha, makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, hidup di tempat yang sunyi, berusaha melatih samadhi. Inilah ajaran para Buddha. Atita Pacawekana halaman 42. Handamayang atita pacawekana padang banamase Ajamaya apacawekitawayang jiwaran paributang Tang yawa dewa sita sapati kataya Una sapati kataya Dan sama sasawa tata pasiring sapa sampasanang pati kataya Yawa dewa hiriko pinna pati jadanatang Ajamaya apacawe kitawayo pindapato paributo Sone wadawaya namadaya namandanaya nawibusanaya Yawa dewa imasakaya satitiyaya panaya Vihing suparatiya brahmacariya nugahaya
ติปุรานัญจะเวดานังปฏิหังกามินวันจะเวดานังนาอุปาเดสามิยาตราจัมเมภวิสัตติอนาวาจตาจะภาสุวิหารโรจาติอาจามายาอปัจจเวคิตวายังเสนาสนังปริบุตังตังยาวะเทวสิตัสสะปฏิฆาตายาโอนาสะปฏิฆาตายาดังสัมมากัสสวะตาตาปัสสิริงสัพพะสัมปัสสะนังปฏิฆาตายายาวะเทวะอุตุปริสัยยาวิโนทานังปฏิสัลลานารมาตังอาจามายาอปัจจเวคิตวาโยกิลานาปัจจยาเปสัจจาปริคาโรปริหุโตโสยาวะเทวะอุปันนานังเวยาปาทิกานังเวดานานังปฏิฆาตายาอาภยาปัจจาปรามาทายาติอันดามายังอบินหาปัจจเวคันนาปะทังบานามาเสยาราดาโมมิยารังอนาติโตปยาทิดาโมมิปยาทิงอนาติโตมารานาดาโมมิมารานังอนาติโตสาเปหิเมปิเยหิมานาเปหินันนาภโววินาภโวกามาสะโคมิกามาดายโตกามาโยนีกามาบันดุกามาปฏิสารโนยังกัมมังกริสานิกายานังวาปะปะกังวาตาสะดายโตภวิสามิเอวังอเมหิอภินังปัจจเวคิตปังaku akan menderita usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit. Aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian. Aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini seringkali direnungkan. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karo Mase Aham Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abhaya Pajo Homi Anigo Homi Sukhi Atanang Pariharami Sabe Sata Kita Hontu Niduka Hontu Awira Hontu Abhaya Paja Hontu Aniga Hontu Sukhi Atanang Pariharantu Sabe Sata Duha Pamucantu Sabe Sata Malada Sampatito Vigacantu Sabe Sata Kama Saka Kama Dayada Kama Yoni Kama Bandu Kama Patisarana Yang Kamang Karisanti Kalyanang Wapapakang wa Tasadayada Bhavisanti Andamayang Patidanang Karomase Punyasida Nikata Sayananya Nikata
jananti dewa tesang niwedayung maya dinan punyanang anumodana etuna sabe sata sadra hontu awira sukajiwino kema padan japa pontu desa sasi jatang suman. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat ini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di tiga alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Namaskara. Siap-siap ya dengan ceramah, jaga ketenangan, atau yang ini, yang mau pipis dulu bisa. Ini begini nanti ini nanti dari Bante Agus, lalu kemudian nanti Bante Bun. Nah, tenang saja, bodrek ada banyak, nah, nggak habis. Bagi yang masih buka buku berita halaman 72. Iya.
halaman 72. Brahmacaloka dipati sahampati kacan jalian diwarang kaya cata santi. Penguasa dunia ini merangkapkan kedua tangannya beranjali dan memohon ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Ya, malam ini tanggal 3 Maret tahun 2570. Malam ini malam Uposatha, bulan terang. Berarti sudah selesai ya musim dinginnya kalau menurut penanggalan Buddhis. Mulai besok berarti sudah masuk musim panas, Gimhotu. Ya, berarti ini adalah Uposatha terakhir di musim dingin. Ya, saya cerita sedikit ya tentang tradisi para biku. Kalau zaman dulu, kalau ada Magha Puja ini bertepatan dengan akhir musim dingin, mulainya musim panas. Jadi, kalau ditarik ke belakang saat Katina, para biku itu yang berada di wihara yang ada sangganya minimal 4 biku yang sudah melaksanakan wasanya di wihara itu dengan sempurna, terus sudah melakukan sangga kama juga. Itu ada prosedur formal untuk Katina. Ada apalokana, itu announcement, ada nyati, ada motion, terus nyati itu tiyana kamma. Jadi ada 3, ada 4. Yang terakhir itu yang 3 nyati, yang 3 kali motion itu nyati. Nah, jadi kalau sudah selesai itu, semua biku yang menjalankan itu dan yang membuka katina ya. Katina itu kalau zaman dulu itu seperti frame gitu, frame dimana untuk menenun jiwara, jubah biku. Kalau membuka itu, mereka semua dapat yang namanya keistimewaan katina. Nah, bertepatan dengan hari ini ya, hari ini adalah pergantian dari musim dingin ke musim panas. Jadi para biku yang mendapatkan keistimewaan itu sekarang sudah hari terakhirnya. Kemarin berarti hari terakhir, hari ini sudah nggak ada lagi keistimewaan katina itu. Ada 5 keistimewaan katina yang hilang hari ini. Biasanya bagi para biku yang melakukan sangga kama dan membuka katina itu ada 5. Yang pertama, anamanta caro. Semua biku yang mempunyai keistimewaan ini, hak istimewa ini, boleh berpergian ke rumah umat tanpa seizin biku lainnya di dalam wihara itu. Terus asama dan caro yang kedua ini boleh berpergian tanpa membawa jubah utamanya. Yang ketiga, gana bojana, itu grup biku sangga yang terdiri dari 4 orang atau lebih boleh menerima undangan makanan dari umat, undangan makan dari umat tanpa ada persyaratan khusus.
Kalau biasanya tidak ada keistimewaan Katina, ada 7 syarat yang diberikan Sang Buddha. Kalau misalnya seorang grup 4 biku mau menerima dana makanan, pertama, boleh diperbolehkan kalau sakit. Kedua, kalau ada persembahan dana jubah, persembahan jubah. Ketiga, kalau waktunya bertepatan dengan membuat jubah. Keempat, kalau sedang dalam perjalanan. Kelima, kalau sedang naik kapal. Kalau naik kapal boleh. Terus keenam, itu adalah acara besar. Jadi kalau diundang oleh raja atau diundang oleh pemerintah boleh. Terus ketujuh, itu kalau diundang makan oleh seorang samana. Nah, itulah jadi keistimewaan yang diterima oleh para biku. Ya, yang ketiga itu kena bojana, berarti makan bergrup gitu. Ya, jadi biasanya biku-biku di zaman Sang Buddha mereka akan keluar keliling mencari menerima undangan makanan dari umat-umat. Mereka akan berjalan banyak sekali biku, bisa 10 biku, 20 biku kadang-kadang, dan umat itu dengan senang hati itu mempersilahkan para biku. Yang keempat, keistimewaan yang keempat adalah yawa data ciwara, yaitu boleh mengumpulkan jubah tanpa di aditana. Tanpa di aditana itu apa bahasa Indonesianya, diniatkan. Itu ada 3 titik itu aditana, 3 titik terus ada aditana lagi khusus. Jadi di atas 10 hari biasanya harus diserahkan kembali ke sangga. Tapi kalau misalnya masih ada hak istimewa ini, para biku boleh menyimpan jubah sebanyak yang dia mau, secukupnya. Lalu yawadata ciwarang, yoca tata ciwarupado. Kalau yang terakhir ini bertepatan dengan hak keistimewaan terakhir ini adalah tentang saya agak lupa yang terakhir ini, yang kelima. Jadi bertepatan dengan hari ini, berarti kemarin, berarti semua hak istimewa yang diterima oleh para biku ini sudah tidak ada lagi sehari ini. Jadi ya ini pergantian ya dari musim dingin ke musim panas. Jadi setelah Katina biasanya 5 bulan terang ya setelah Katina. Nah, inilah hak istimewa yang didapat oleh para biku. Jadi selama 5 bulan ini para biku akan mengumpulkan jubah biasanya. Kalau yang rusak misalnya, mereka akan cari jubah baru, atau mereka bikin dari potongan-potongan kain, lalu mereka akan pakai pas di hari ini untuk pergi bepergian ke wihara lain atau pergi bermeditasi di tempatnya agak jauh gitu, agak jauh bisa jalan. Atau ada juga yang mungkin bertetangga sendirian di tengah hutan gitu. Nah, jadi hari ini ya seperti tadi yang sudah disampaikan, itu Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha kepada 1250 biku ya, tanpa diundang. Beliau sendiri yang tabis dan semuanya adalah arahat. Nah, ini tentang yang tadi adalah kanti paramang tapo titika, pelaksanaan kesabaran adalah pelaksanaan dhamma yang tertinggi. Terus Nibbana paramang wadanti Buddha, ya para Buddha juga mengajarkan bahwa Nibbana adalah yang tertinggi, maksudnya adalah sesuatu yang tertinggi yang bisa dicapai, atau sesuatu tertinggi dalam hal kebahagiaan atau pelepasan atau di jalan yang diajarkan oleh para Buddha. Nah, terus sabba papasa akaranang, jadi hindari semua kejahatan,
kusalasu upasampada, ya, perbanyak kebajikan, sacitta paryodapanang, sucikan hati dan pikiran, etang Buddha nasa sanang, itu adalah ajaran para Buddha. Sebenarnya ini adalah secara singkat adalah inti dari ajaran agama Buddha. Sebagai umat berumah tangga, inilah yang layaknya diikuti, ya. Lalu Sang Buddha juga menjelaskan tentang adi sila, adi samadhi, adi panya. Ada yang heti mena sama uparimena, ada yang dasar, pelaksanaan sila yang dasar, pelaksanaan sila yang tinggi. Ada pelaksanaan samadhi yang dasar, ada pelaksanaan samadhi yang tinggi. Lalu ada pelaksanaan kebijaksanaan, ya, yang dasar, ada juga kebijaksanaan yang tinggi. Sila yang dasar adalah 5 sila. Seorang Arya Sawaka, seorang murid yang bijaksana, murid yang mulia, itu harusnya menghindari pembunuhan, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari berhubungan dengan pasangan orang lain, menghindari berbohong, dan menghindari minum-minuman keras. Ini adalah pelaksanaan sila yang dasar. Lalu pelaksanaan sila yang tinggi adalah kepada para biku, itu mengikuti Patimokkha 227 sila. Inilah yang kami harus pegang setiap hari, setiap saat. Nah, lalu pelaksanaan samadhi yang rendah, yaitu membuang kilesa, lalu bersenang karena sudah membuang kilesa, lalu muncul samadhi konsentrasi, dan muncul juga kebahagiaan dari situ. Itu yang dasar. Kalau samadhi yang tinggi itu adalah pelaksanaan samadhi yang masuk ke dalam pencerapan momen, yaitu jana jana 1 disertai dengan vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata, ya. Itu yang vitaka adalah mencari objek, ya. Kita melihat objeknya, lalu wicara, kita memegang objeknya. Vitaka, kita melihat, mengetahui ada objek. Wicara, kita memegang objeknya. Piti, muncul kegiuran. Sukha, itu muncul kesenangan dalam batin, kebahagiaan dalam batin. Lalu ekagata, muncul ke satu titik, gitu. Ekagata, konsentrasi nama lainnya, adalah satu titik, kita betul-betul di satu titik itu tanpa ada gangguan apapun, tanpa memikirkan apapun. Nah, ini adalah praktek dari samadhi yang tinggi, yang uparimena. Jana 1 masih ada semua, jana 2 tidak ada vitaka, wicara, jana ketiga tidak ada piti, jana keempat yang tidak ada sukha. Jadi jana keempat tinggal ekagata saja, fokus ke satu objek. Kalau nafas, ya nafas. Kalau misalnya batin, ya batin. Misalnya cipta bawana, kita merenungkan apa yang muncul dalam batin kita, apa yang lenyap di dalam batin kita. Benar-benar fokus ke satu titik itu saja. Lalu ada panya, pelaksanaan panya bagaimana yang dasar. Kita tahu apa itu dukkha, tahu apa itu sebab dukkha, tahu keluarnya, lenyapnya dukkha, lalu tahu apa itu jalan keluarnya dari dukkha. Lalu ada pelaksanaan kebijaksanaan yang lebih tinggi adalah tahu dan memahami apa itu dukkha, tahu dan memahami apa itu sebabnya dukkha, tahu dan memahami apa itu lenyapnya dukkha, tahu dan memahami apa itu jalan menuju lenyapnya dukkha. Jadi inilah yang disampaikan Sang Buddha kepada 1250 biku, lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Ya, secara singkatnya yaitu tadi bisa saya ulangin lagi. Sapa apa sakaranang, hindari semua kejahatan atau sesuatu yang tidak baik. Kusalasu upasampada, jadi perbanyak kebajikan. Sacita parioda panang, sucikan hati dan pikiran. Etang Buddha nasa senang, inilah ajaran para Buddha. Nah, lanjut Bante Pun ya. Ya, selamat malam semua. Namo Buddhaya. Taika Hoa yang bangka min. Taika hari ini kita di tempat yang terbuka ya. Ya, dulu saya sendiri sebelum menjadi biku itu juga sering ikut pradaksina itu. Ya, pernah ini kita ada di kota yang kecil lah. Pulaunya juga kecil, kota yang sederhana. Jadi dulu saya sebelum jadi biku itu juga pernah ikut seperti pradaksina itu bahagia, happy ya gitu. Waktu itu jadi Dhamma Walker ya di Kalimantan, di Kuching sana, pulaunya besar sana. Jadi ikut bantai-bantai sana. Jadi setiap seperti Magha Puja, Katina, hari Asaha, hari Chinese New Year gitu, dia sering ada pradaksina. Terus di Thailand juga pernah jadi biku di sana. Jadi kita sering pradaksina di Cetia itu. Jadi di sana kita merasa ada sebuah semangat ya, itu happy gitu. Jadi kadang kita bertanya-tanya gitu, apakah teman-teman seperti yang di kampung, apakah mereka tahu ajaran Buddhis enggak gitu? Apakah mereka saat ini seperti apa, di mana gitu? Kadang kita bertanya. Sebab waktu gitu kita kan hanya sendiri. Jadi kita dari pulau kecil Bangka itu. Jadi kita kadang berpikir bisa jauh sampai ke sana gitu. Jadi kisah kita perjalanan seperti untuk jadi biku pun ada sesuatu yang perjalanannya panjang yang mungkin ya nggak bahas di sini. Jadi ada perjalanannya seperti apa gitu, mengapa bisa jadi biku kan. Jadi hari ini pun kalau bahasa Bangka bilang kita panja soembok pun momen toh, kita bisa berkumpul di sini dan jadi biku gitu. Jadi kita bisa kumpul di sini di pulau kecil ini, di kota yang kecil juga sederhana gitu di Bangka ini. Nah terus jadi biku itu gimana, happy gitu. Apalagi bisa pulang ke kampung sendiri, ya bisa bertemu dengan teman-teman seperti kerabat gitu, seperti saudara gitu. Jadi tidak hanya di tempat lain. Jadi kalau Buddhis ini memang saya perhatikan itu dia persaudaraannya sangat kuat ya. Waktu saya di beberapa vihara itu ya, seperti Dhamma Walker, pengurus biku, bante gitu. Di mana-mana saya pernah mampiri vihara beberapa yang saya urus itu. Sampai di sini pun dia punya rasa persaudaraan, seperti kekompakan itu memang luar biasa. Tapi saya pun tidak lama di Bangka ini, baru beberapa bulan. Tidak tahu yang ke belakangnya nanti apakah masih bisa kompak. Nah hari ini kita sebagai umat Buddhis itu merayakan Magha Puja, bulan terang
dengan peristiwa yang Guru Agung Buddha Gautama itu yang 1250 arahat yang datang tanpa diundang, tanpa ada pemberitahuan. Mereka datang atas kesadaran dan keteguhan Dhamma. Mereka hadir di tempat Sang Buddha itu. Jadi peristiwa itu, terus yang peristiwa lagi satu diadakannya Owada Patimokkha juga pada saat itu. Dan biku-biku itu yang ditakbis itu melalui cara ehibiku, kalau cerita kisah dulu itu. Jadi ehibiku ini ada satu cerita yang sangat luar biasa itu. Kenapa bisa ditakbis dengan ehibiku gitu? Di sini ada juga ada kisah Mahakapina itu ya. Jadi sedikit cerita kisah Mahakapina ini di Raja Kukutawati itu, Kukutawati dia. Di sana dia sebagai raja itu memiliki 1000 orang menteri, jadi pembantunya ada 1000 orang menteri. Terus dia punya seorang permaisuri atau ratu namanya Anoja. Jadi pada suatu ketika itu raja itu kan, dia berjalan bersama menterinya 1000 orang itu berjalan di taman itu. Jadi kata orang itu cari udara jadi di sana. Di sana banyak sekali pedagang-pedagang dari Sawati itu ya. Jadi mungkin dia di sana itu sambil berjalan, jadi dia mendengar daripada pedagang itu cerita bahwa di Sawati ada seperti Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi mendengar itu dia segera pergi ke sana itu bersama 1000 orang menterinya ke sana. Setelah ke sana itu pun Buddha itu kemudian mengetahui bahwa dengan mata batinnya yang luar biasa itu. Jadi dia melihat bahwa Mahakapina ini memiliki parami besar akan untuk mencapai pencerahan tertinggi itu, tingkat kesucian tertinggi yaitu arahat. Jadi Buddha pun dia pun keluar ya, beliau keluar dari viharanya itu untuk supaya bertemu dengan Raja Mahakapina ini bersama menterinya yang 1000 orang ini. Jadi dia pergi dari viharanya Sawati itu kira-kira kalau tidak salah ukuran dulu 120 yojana gitu. Kira-kira berapa ratus satu yojana, untuk ukuran sekarang mungkin sekitar 10 sampai 15 ya, banyak di sutta itu ada yang bilang 12 mil, ada yang bilang 15 gitu. Jadi Buddha pun pergi ke sana di tepi sungai itu, di bawah pohon banyan di tepi sungai Candabaga di sana. Jadi menunggu dia di sana. Jadi mereka punya parami pun luar biasa. Jadi Buddha yang harus berjumpa dengan mereka. Jadi singkat cerita dia sampailah di sana. Dia melihat sinar 6 warna dari Sang Buddha itu. Kemudian dia mendekat ke sana. Kemudian dia saling bersapa terus memberikan sujud. Setelah bersujud itu, kemudian Sang Buddha memberikan khotbah kepada mereka. Setelah memberi khotbah, dia mencapai kesucian tingkat Sotapati. Kalau di sini biasanya Sotapana itu ya. Jadi setelah mencapai tingkat Sotapana, dia minta untuk ditakbiskan menjadi biku. Jadi Sang Buddha melihat ya, bahwa mereka ini dulu punya parami kebajikan dulu.
Jadi dia melihat bahwa mereka ini pernah berdana kepada sangha itu seperti jubah, pata itu. Setelah mereka tahu, jadi Buddha ini menakbiskan mereka dengan cara ehibiku gitu. Nah di sini yang menarik, ehibiku ini begitu Buddha mengucapkan ehibiku gitu, mereka akan langsung menjadi biku dengan dengan singkat ya. Jadi seperti ciri-ciri duniawi itu lenyap seketika. Kepala langsung botak gitu, seperti rambut panjang tidak ada lagi, baju-baju biasa hilang gitu, perhiasan hilang itu. Jadi semua patah, semua itu langsung jadi biku. Jadi biku itu sangat luar biasa takbisnya. Jadi seperti perintah suci dari seorang Sama Sambuddha itu. Singkat cerita, setelah dia ditakbiskan jadi biku semuanya, jadi ada 1.001 orang. Tidak lama, jadi istri mereka yang permaisuri Ratu Anoja itu pun mengajak istri dari 1.000 menteri itu untuk pergi menyusul Raja Mahakapina ini. Dia mengajak, singkat cerita mereka berangkatlah ke sana dengan jalan yang dilalui para menterinya dan rajanya itu. Dan bertemu juga di sana dengan Sang Buddha. Mereka melihat dari tubuhnya Buddha itu mengeluarkan 6 sinar ya, 6 warna itu. Dan kemudian dia sebelumnya bertanya sama Buddha ini, jadi di mana Raja Mahakapina itu? Karena Buddha sebelumnya memakai ilmu batinnya itu untuk supaya mereka tidak kelihatan menterinya yang samaranya sudah ditakbis tapi tidak kelihatan. Jadi mereka memakai segala jubah sudah tidak kelihatan untuk sementara. Jadi para istri-istri dari menteri dan raja itu bertanya kepada Buddha bahwa di mana raja dan para menterinya. Jadi Buddha kemudian menjawab bahwa tunggu sebentar lagi mereka akan datang. Setelah itu Buddha berkhotbah kepada mereka. Jadi seperti di sisi sebelah barat dan timur ya, ada pihak yang dari biku-biku sudah ditakbis tetapi tidak kelihatan sama mantan istrinya ini. Setelah lepas khotbah itu selesai, jadi yang istrinya ini pun mencapai tingkat Sotapanna. Dan yang sebelah sini biku-biku yang sudah ditakbis dengan cara biku itu pun mencapai tingkat arahat itu. Kemudian yang istri dari raja ini meminta kepada Buddha untuk ditakbiskan menjadi bikuni, dan singkat cerita Buddha pun mengiyakan dan mereka dianjurkan pergi ke Sawati, Vihara Sawati. Dan kemudian tidak lama di sana mereka pun mencapai tingkat arahat. Dan yang kemudian biku yang dari rombongan Mahakapina ini pun pulang, dibawa ikut sama Buddha ke Vihara Jetawana sana. Di sana singkat cerita, jadi Mahakapina ini setiap dia di sana tuh setiap dia istirahat siang ataupun malam, dia sering menyebut seperti ahang suka gitu. Jadi ahang suka itu seperti aduh bahagia sekali kalau bahasa gini. Kalau bahasa Mangkanya an-onlo ya, an-onlo. Jadi biku-biku di sana pun sering mendengar itu pun akhirnya mengadu sama Sang Buddha. Dia bilang ini biku Mahakapina ini mengapa begitu gitu. Agak aneh gitu. Jadi setiap dia istirahat siang ataupun malam itu selalu menyebut begini. Kemudian Buddha pun menjawab pertanyaan mereka. Dia bilang, anakku Kapina itu memang dia merasakan nibbana katanya. Jadi dia meluapkan kebahagiaannya itu mengenai nibbana ini, dia merasakan itu. Jadi dia begitu siang dan malam dia selalu
menyebut ahang suka itu. Jadi disinilah apa dia punya cerita itu, bahwa Ehibiku ini memang kedengarnya agak ajaib begitu ya. Jadi sekali dia ucap itu langsung semua ciri duniawi itu hilang. Nah, itu yang di sini yang kita ingin tahu, bahwa cerita Ehibiku itu begitu. Jadi yang 1250 biku ini yang berkumpul ini tanpa diundang, tanpa pemberitahuan ini ya, itu ditakbis dengan cara Ehibiku gitu. Ya, jadi mereka diundang pun tanpa ada pemberitahuan. Ya, di sini dia punya mola cerita sedikit. Jadi hari ini pun, malam ini pun kita berkumpul pun kita pun berharap seperti itu. Jadi tanpa paksaan. Jadi dengan kesadaran kita sendiri ingin hadir ke sini. Kita punya apa? Dhamma ya, punya dhamma yang teguh gitu. Jadi ingin berkembang dalam kebajikan. Jadi seperti kebajikan yang sedikit pun, seperti apapun, acara apapun kita ingin hadir, ingin ikut, terutama dengan tanpa paksaan, dengan kesadaran, dengan keteguhan hati, keteguhan dhamma itu. Di sini kita juga menanam pikiran yang baik. Menanam pikiran yang baik adalah benih kebahagiaan bagi kita. Terus kalau kita menjaga kesabaran kita, juga merupakan sebuah latihan pembebasan bagi kita. Kita kalau bermeditasi juga sebuah latihan batin untuk menghadapi langkah kita yang mendekati batin yang lebih damai. Inilah yang inti yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam Owada Patimokkha itu selalu ditekankan. Jadi tidak berbuat jahat, kita selalu mengembangkan kebaikan. Jadi tambahlah kebajikan itu, sucikan hati dan pikiran. Di zaman yang penuh kesibukan dan kegelisahan ini, kita sebagai umat Buddha pun harus selalu menjaga sila, dari seperti tindakan, ucapan, kemudian sila molar ya. Kemudian kita pun harus seperti meditasi ya, supaya batin kita juga lebih tenang, terang, dan bisa menuju ke kebijaksanaan itu. Jadi kita juga harus sedikit-sedikit juga mengikis loba, dosa, moha itu, seperti keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin itu. Itulah tugas kita sebagai umat Buddhis. Kita hadir pada malam ini. Itulah yang saya sebagai biku dan sebagai bante juga ingin berpesan seperti itu. Jadi Buddha juga mengajarkan kita sedikit demi sedikit kita melatih batin kita supaya lembut tapi tidak rapuh, tapi kuat juga jernih itu. Karena di masa kehidupan ini kita tidak pasti, seperti konflik batin juga sangat banyak di luar sana. Mungkin kita tinggal saat ini di pulau yang kecil ini sangat damai ya, happy on itu. Jadi kota juga kecil, sederhana, tidak banyak pengaruh. Kalau kita mungkin kalau sering tinggal di tempat yang besar itu, kota-kota besar seperti ini juga konflik banyak sekali, seperti perang gitu. Jadi itulah di saat inilah kita harus mengembangkan kebajikan kita dalam dhamma. Jadi inilah yang kita butuh saat ini, yang kita ingin, tujuan kita sebagai umat Buddhis. Walaupun kita tinggal di kota yang kecil, pulau yang kecil ini, kita tetap menjunjung tinggi Dhamma, Buddha Dhamma sebagai cahaya pelita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Semoga kita hidup selalu damai, berbahagia, dan mengembangkan welas asih, dan menanam harmoni
kerukunan antara sesama umat gitu. Itu yang saya sebagai Bante ingin menekankan kepada kalian semua, saudara-saudara yang teman-teman sedama yang ada di Bangka ini. Ya, semoga semua makhluk bisa berbahagia dan itu semoga. Oke, sudah jam berapa? 8. Jam 8 malam. Sudah dar-dor. Misil dari mana? Misil. Nah, sekarang jaga ketenangan lah. Sambil jaga ketenangan. Beberapa menit. Sebelum nanti selesai. Tinggal rapihinnya saja. Beruntung hari ini tidak ada hujan. Dewanya bersahabat sini. Beberapa kali setiap mau acara kadang tidak hujan dulu. Jadi sementara kali ini dengar dhamma lebih dalam sedikit sambil jaga perenungannya, jaga ketenangan. Apa yang didengar masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam batin, masuk dalam pikiran. Tidak perlu ingat-ingat, tidak perlu dihafalkan. Cukup dengar, tahu, mengerti, lalu lepaskan. Nah, ini mendengar dhamma. Karena ini adalah hari Dhamma, hari Magga Puja, hari Dhamma di mana Sang Buddha telah menggariskan Dhamma yang akan beliau sampaikan kepada dunia ini. Tidak akan keluar daripada Sabapapasa akaranang kusala supa sampada sajita pariyo dapanang. Tidak akan keluar dari sini. Kini lebih kepada ketenangan, meditasi batin kita. Karena di dalam kehidupan, kalau batin tidak pernah tenang, terus menerus bergerak ke sana kemari, melihat apa yang indah juga timbul nafsu, melihat apa yang tidak menyenangkan juga muncul kebencian. Kalau tidak awas, tidak cepat tangkap, sudah terburu terbakar duluan. Tapi kalau misalnya ada pengendalian diri, ada sedikit kesadaran, bisa setidaknya ada remnya. Makanya latihan untuk citta bawana ini, latihan kesadaran, itu adalah untuk punya rem. Seperti kendaraan ada remnya, bukan hanya sekedar gas saja, tapi juga punya rem. Kini ketika sudah punya rem, untuk jaga ucapan, jaga perbuatan, menjaga ucapan dan perbuatan agar benar, itu adalah sila. Lalu kemudian menjaga pikiran gini. Menjaga pikiran itu adalah dengan samadhi. Jaganya seperti apa? Apapun yang muncul di dalam pikiran itu, karena di dalam pikiran ini tentunya segala macam emosi, fenomena itu tidak bisa dicegah. Dalam satu detik juga sudah banyak sekali muncul ini, muncul itu, muncul rasa tidak senang, muncul rasa sakit dan lain sebagainya. Dan kini yang perlu adalah mengetahui itu semua, sadari, lalu kemudian tinggalkan, lepaskan. Karena kebanyakan begitu mengetahui, memperolehnya itu malah melekatinya, menganggapnya itu sebagai aku, sebagai diriku. Penderitaan muncul di peluk, sebagai itu penderitaan aku, penderitaan milikku. Akhirnya apa? Tidak bisa bahagia, karena terjebak di sana. Tapi kalau misalnya pikir ajaran Sang Buddha, lepaskan, bukan aku, bukan milikku. Rasa sakit ini rasa sakit bukan aku, bukan milikku. Lepaskan di sana. Kemudian sudah bisa tenang seperti itu. Juga lebih dalam, gini perenungan terhadap tubuh jasmani. Kalau misalnya dalam vipassana,
dalam Vipassana yang biasa diajarkan oleh para guru dari Thailand. Beliau akan mengajarkan untuk merenungkan tubuh jasmani. Dikatakan tubuh jasmani inilah batu asah, batu asah untuk mengasah kebijaksanaan agar semakin runcing, semakin tajam. Jadi tubuh jasmani merenungkannya bagaimana? Semua orang tentunya memiliki tubuhnya masing-masing. Bisa juga kita ambil tubuh orang lain, tapi akan lebih mudah tubuh kita sendiri. Lihat tubuh kita sendiri, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, ada apa saja. Ada rambut. Rambut bagaimana? Kalau misalnya tidak dikeramas, tidak dicuci, dan juga akan bau. Kalau misalnya rambut jatuh dari tempat tumbuhnya, jatuh ke makanan, apa bisa kita makan? Juga tidak, tentunya akan menjadi barang yang menjijikan. Nah, ini jadi perenungan tersendiri. Tubuh jasmani kita ini, mulai dari rambut saja, sudah tidak indah. Lalu bulu badan, seluruh bulu badan yang ada di dalam diri kita ini, yang terlihat selain daripada di atas kepala, dan juga tidak tumbuh di telapak tangan maupun telapak kaki. Nah, itulah bulu badan. Semua orang punya. Juga sebagai sesuatu yang menjijikan. Nah, lihat ini. Lalu kuku, gigi, kemudian kulit. Nah, kulit ini nih, begitu halus, tipis. Nah, kalau buka sedikit saja, gores saja sedikit, langsung keluar darah. Tapi orang yang tidak awas menganggap bahwa tubuh miliknya ini indah, tubuh miliknya ini cantik, karena tidak lihat ke dalam. Padahal ini sama seperti kantong bangkai, yang mana di dalamnya penuh dengan kekotoran. Kalau dibuka mungkin siapa juga tidak ingin melihatnya, menakutkan. Kemudian ada daging, apalagi kalau misalnya di bagian dalam perut. Kalau siapa pernah lihat anatomi tubuh, seperti itulah. Inilah yang harusnya kita renungkan lebih jauh lagi, untuk mengasah kebijaksanaan, untuk sedikit demi sedikit meninggalkan kemelekatan terhadap tubuh jasmani ini. Jadi bisa lebih bahagia, tahu prosesnya, bahwa tubuh jasmani ini muncul ketika kita lahir, kemudian bertumbuh, melewati masa remaja, melewati masa dewasa, sampai melewati masa tua, hingga akhirnya juga sampai pada kematian. Nah, ini satu kehidupan. Jadi tidak kekal, itu adalah apa yang memang sudah ada di hukum alam yang sudah ada. Segala sesuatu yang tidak kekal juga adalah berupa penderitaan, berupa duka. Karena semuanya dari ketidakkekalan lalu berupa duka juga tentunya merupakan anatta, tanpa diri, tanpa inti yang kekal, tanpa aku. Karena dia berubah terus menerus. Bahkan di dalam tubuh kita tidak ada satupun yang dapat kita katakan mana yang sebagai aku, mana yang sebagai milikku. Jadi di sini semestinya kita pada malam hari ini merupakan momen yang paling tepat untuk merenungkan akan kebenaran tersebut. Sang Buddha ajarkan itu untuk kita tahu, untuk kita pahami, bukan juga untuk langsung ditinggalkan atau langsung dibuang. Kalau begitu tubuh jasmani ini badan yang kotor, badan yang menjijikan, buang saja. Nah, juga tidak demikian. Tetap pakai kebijaksanaan. Rawat sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya, namun dia tidak sampai melekatinya hingga berlebihan. Ajaran Sang Buddha seperti ini. Jadi bagaimanapun kondisi tubuh ini, kita sudah mulai untuk paham, melihat sesuatu juga penuh dengan perenungan, tidak sampai menjadi api kekotoran batin, api raga, api dosa maupun api moha. Toh dalam hidup ini tidak sampai 100 tahun, masing-masing juga pergi masing-masing. Kalau siapa punya benci, simpan dendam setengah mati, buat apa juga? Simpan terus menerus, itu disayangkan juga, lewat kehidupan, seakan-akan kalau tidak balas dendam, itu tidak
bahagia, tidak puas. Nah, makanya harus bisa tinggalkan, belajar kiki sedikit demi sedikit. Nah, buang kebencian, buang amarah, kalahkan itu dengan cinta kasih. Nah, setelah paham hal demikian, keserakahan juga berusaha untuk ditinggalkan. Nah, dengan berusaha untuk melatih berdana. Nah, ini Sang Buddha sudah ajarkan. Jadi jalan untuk bahagia bagi diri kita sudah ada. Ini hanya tinggal kita yang melihatnya. Nah, sekarang momen terbaik pada saat ini, berusaha untuk jaga ketenangan. Sudah banyak dengar. Nah, sekarang selanjutnya coba kita berlatih untuk mendengarkan suara yang mungkin jarang sekali kita lihat, jarang sekali kita sadari. Nah, itu adalah suara batin kita sendiri. Dan suara batin kita sendiri itu baru dapat kita dengar di saat pikiran kita benar-benar tinggal pada diri sendiri. Nah, berada pada present moment, berada pada momen saat ini. Maka ketika kita berada pada momen saat ini, fokus pada saat ini, waktu itu serasa unlimited. Nah, tidak terbatas. Dengan terus fokus pada saat ini, saat ini, saat ini. Kalau terus fokus pada saat ini terus menerus, penderitaan pun tidak ada. Karena penderitaan lewat lalu langsung tinggalkan, lewat lalu langsung tinggalkan. Karena fokusnya pada saat ini. Dia tidak fokus pada masa lalu lagi. Karena kalau fokus pada masa lalu itu akan genggam itu. Nah, terus di luar daripada suka, di luar daripada duka. Nah, itulah tinggal pada momen saat ini yang Sang Buddha ajarkan. Jadi sekarang fokus beberapa menit, diberikan kesempatan untuk tinggal dalam ketenangan, sampai nanti diberikan instruksi kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi, dan acara atau peringatan Magha Puja pada hari ini dapat dikatakan selesai. Selanjutnya jaga ketenangan, kalau bisa hindari suara apapun itu.
sebelum akan keluar dari samadhi, bertekad terlebih dahulu, angkatkan kedua tangan di depan dada, beranjali dengan pikiran dipancarkan dengan penuh meta cinta kasih. Semoga dari perbuatan kebajikan yang dilakukan pada hari ini, mulai dari melakukan puja di hari Magha kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, lalu kemudian membacakan parita suci, kemudian menjaga batin, melatih cita bawana. Semoga jasa kebajikan yang dilakukan, yang diperbuat ini melimpah kepada orang tua, para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga kepada semua makhluk juga, baik yang tampak maupun yang tak tampak, baik yang jauh maupun dekat, baik yang bersahabat maupun yang bermusuhan. Semoga semua makhluk turut sukacita atas kebajikan yang kita perbuat hari ini, dan semoga dengan kebajikan ini membawa kemajuan dan perkembangan bagi Buddha Sasana untuk kedepannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ada umat yang mau berdana sanggadana bagi. Ya, silakan. Puluh 30. Mudah-mudahan terima kasih juga punya kesadaran untuk bantu jaga tradisi agama Buddha kita. Jadi ini satu kebanggaan, karena jarang-jarang bisa ketemu seperti ini. Ini bukan hari libur, tapi bersedia luangkan waktu buat di dalam dhamma. Kalau kita lihat di luar sana kan banyak acara-acara, dan ini cap kumi. Besok sudah mulai ada yang goreng kue keranjang, jangan lupa kirim ke bantainya. Dapat pengorbanan. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa jando panaraso